Pemerintah Provinsi Maluku pada Rabu 7 Juni 2023 menggelar evaluasi kinerja pelaksanaan ekspor triwulan 1 tahun 2023 yang berpusat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama yang didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kota dan dihadiri oleh pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, akademisi, pimpinan BUMN, BUMD, dan stakeholder terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Basalama menyampaikan, dari rapat yang dilaksanakan ini, semua pihak telah berkomitmen dan konsisten untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku yang saat ini terus bertumbuh positif, di mana kedepannya akan lebih berkualitas dengan sumbangan terbesar yang diharapkan dari ekspor. Jadi poin pertama itu, ekspor center yang ada di port, semua yang tergabung di dalam tim ekspor ini bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan lembaga institusi ini sebagai tempat untuk kita melakukan berbagai upaya terobosan, koordinasi, dan seterusnya. Yang kedua, ekspor dengan berbagai kebijakan yang kita ketahui bersama baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti isu-isu baru memang harus terus kita teruskan atau kita sosialisasikan kepada seluruh perangkup kepentingan, apakah dia itu pejabat pemerintahan, dia pelaku, dan seluruh pemerintahan kabupaten kota, untuk kita terus mensosialisasikan, mengedukasikan berbagai kebijakan-kebijakan baru. Yang paling penting adalah berkaitan dengan CEPA, Comprehensive Economy Partnership Agreement. Bagaimana ini muatan ini kita bisa terusin kepada teman-teman pelaku untuk memanfaatkan skema ini, Indonesian China, Indonesian Australia, dan seterusnya. Karena di situ adalah pemerintah memberikan relaksasi kepada kita supaya komoditi-komoditi ekspor kita ini masuk ke negara tujuan ekspor dengan zero tarif barrier. Di dalam poin nomor 2 ini juga, maka kebijakan yang harus kita tempuh dari Maluku adalah yang pertama, meningkatkan kinerja ekspor dari Provinsi Maluku melalui gerakan yang kita sepakati bersama-sama, gerakan peningkatan ekspor 3 kali lipat dari Provinsi Maluku. Ini target yang kita pasang dan memang kita perlu upaya dan langkah. Yang kedua, yang berkaitan dengan volume ekspor dari Provinsi Maluku, utamanya komoditi ekspor yang sebagian besar masih masuk keluar provinsi, yang tadi disampaikan ke Jawa, ke Sumatera, dan macam-macam, khususnya yang tidak mencatatkan PEB-nya di Maluku dan sertifikat of origin, akan kita sepakati bersama-sama untuk menginstruksikan kepada pemain-pemain itu untuk memanfaatkan seluruh fasilitas atau relaksasi yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan ekspor dari Provinsi Maluku, termasuk bagaimana kebijakan kita untuk melihat pasar-pasar baru lagi yang selama ini kita menjelajahi. 11 negara tujuan ekspor adalah menjadi pasar tradisional. Maka kebijakan terus kita membutuhkan market survei, market intelligence yang nanti akan berpusat di MIE Export Center untuk kita mendapatkan inquiry bagaimana pasar-pasar baru di Timur Tengah dan seterusnya, tergantung dari buyer yang ada. Poin berikutnya adalah rapat-rapat rutin seperti ini di dalam tim ekspor. Kita akan buatkan yang namanya business plan ekspor, ya, business plan ekspor dirancang sedemikian rupa, kita buat timeline-nya, Pak, antara potensi, target, dan upaya yang kita mau capai ke depan harus berbasis nilai, angka, value, dan multiplier efeknya harus ada dampak kepada ekonomi Maluku, sehingga sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi harus tumbuh lebih baik lagi ke depan. Kemudian poin berikutnya, menggalakkan ekspor go to campus.
Kita berharap kampus dapat memainkan peran ini yang lebih masif, ya, lebih tajam lagi. Ekspor ini harus menjadi mandatori, harus menjadi extraordinary, Pak. Karena kalau pertumbuhan kita mau bagus, selain investment growth, ekspor menjadi penting. Ya, jadi kampus akan melakukan semacam FGD dan seterusnya untuk merelaksasi hal-hal yang berkaitan dengan mendorong ekspor kita di Provinsi Maluku. Kemudian yang berikutnya adalah pihak port sistem Pelindo. Kita berharap ruang kurasi dan ekspor itu, Pak, dimasifkan juga. Tolong kita buatkan semacam website atau apapun namanya yang berbasis digital, Pak, supaya kita bisa infokan, Pak. Tidak saja kita tahu, tapi kabupaten kota juga sebagai pemilik komoditi itu secara masif dia bisa pahami itu. Kemudian yang berikutnya adalah membantu upaya peningkatan ekspor dari sisi keamanan dan pengamanan laut yang disampaikan oleh Pak Jenderal dari Pak Kamla tadi, dan beliau 24 jam akan memberikan edukasi, melakukan pengamanan demi untuk kemajuan ekonomi kita di Provinsi Maluku, dan kita terima kasih sekali. Dan kita berharap ini jangan sampai di sini terus. Kita butuh Bapak untuk melakukan asistensi dan seterusnya, Pak. Kemudian Bea Cukai, terima kasih bahwa fungsi-fungsi pelayanan dan yang paling penting adalah mengedukasi semua pemain, baik itu calon eksportirnya untuk menggunakan PEB dari Maluku, dan sistem yang sudah dibangun oleh Bea Cukai adalah sistem yang berbasis OSS atau online single submission-nya. Kemudian yang berikutnya adalah Maluku Satu Data. Ini harus dipersiapkan nanti kita di dalam konteks data apa ini? Data ekonomi, ekspor dan impor. Nanti mungkin dengan BPS akan coba bantu kita. Saya berharap di Pelindo itu semacam apa namanya? Ada ekosistem digital, Pak. Jadi kita bisa lihat barang masuk, barang keluar, barang ke negara tujuan, kita bisa challenge. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang berkaitan dengan instruksi, Pak. Jadi sudah banyak yang memberikan masukan, teman-teman pelaku usaha dari kementerian. Kita sudah ada himbauan, mungkin kita tingkatkan lagi, Wan, yang namanya instruksi gubernur, ya, kepada pelaku usaha dan seterusnya untuk memanfaatkan seluruh instrumen kebijakan yang ada di Maluku atau seluruh fasilitas yang ada di pemerintah Provinsi Maluku. Jangan lagi dia keluar, ya, untuk mendorong dari Maluku untuk kita semua.